Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baru meraih kemenangan. Anda kembali bersama channel Pan TV, masih di acara yang sama, acara yang pasti udah ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu adalah acara Pasrah Podcast Satu Arah. Nah, kali ini sekarang kita punya episode yang spesial. Karena apa? Karena sekarang kita mau mengunjungi seorang tokoh politik ya di Provinsi Banten yang kemarin baru viral, dan sekarang nih dia ini sudah mengaku menjadi dewan viral. Siapakah dia? Langsung kita ikut. Ayo. Assalamualaikum Pak. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama Bapak Dewan Viral. Siapakah dia? Beliau adalah Bang Dede Rohana Putra. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional. Bagaimana Bang? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Cuman karena jamnya jam makan siang, biar makin sehat harus makan siang dulu kita. Waduh, ini kayaknya nggak enak banget nih ya kita ya kayaknya Enak nih ya. Kalau diajak makan siang kan jadi enak. Oh iya, Kalau betul. nggak diajak makan siang nggak enak. Jadi kita ngobrol-ngobrol Kita nanti ngobrol di- sambil jalan ke tempat makan siang. Nggak jauh kok. Ini tempat warung makan di samping sini, sampingan sini dia UMKM di sini lah. Oh. Kita harus dukung UMKM yang ada di sekitar kantor kita. Nggak usah rumah makan mewah, tapi enak. Siap. Oke Pak. Berangkat ya. Berangkat. Oke. Yang ikut saya. Nah, Bang Dede Rohana Putra. Nih, tapi sebelumnya nih Bang, kan karena kita ini ada di channel YouTube Pan TV nih, gitu kan, termasuk Bang Dede juga adalah salah satu kader PAN nih, yang kemarin baru viral nih Bang. Cuman kan kita harus tahu dulu nih Bang, sebenarnya siapa sih itu Bapak Dede Rohana Putra tuh? Awal mula Bang Dede ini kok mau terjun ke dunia politik? Sebenarnya alasannya apa nih Bang? Pertama gini, saya izin buka masker ya. Iya. Pertama, saya itu dilahirkan di dunia aktivis ya. Sejak dari mahasiswa saya terlibat di berbagai organisasi kemahasiswaan. Setelah saya aktif di aktivis, setelah saya kuliah, saya mulai membangun usaha. Walaupun di dunia usaha saya jiwa aktivisnya masih tetap menggebu-gebu. Kalau ada hal-hal yang kira-kira kurang pas ya, kira-kira aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat terabaikan, jiwa aktivis saya itu ya menggelora gitu. Akhirnya setelah saya rasa cukup memiliki modal, akhirnya di usaha ini saya memutuskan untuk terlibat juga di politik. Maka saya belum pernah nyalon anggota dewan nih, belum pernah nyalon di anggota dewan kota maupun provinsi. Baru kemarin 2019 saya langsung nyoba ke provinsi, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Kota Cilegon ya. Saya mendapatkan suara terbanyak di Kota Cilegon maupun seprovinsi Banten. Dari fraksi PAN saya terbanyak. Maka ketika itu DPW yang periode kemarin memberikan sebuah penghargaan kepada saya menjadi ketua fraksi PAN di DPR Provinsi Banten. Oh, jadi istilahnya ini anak baru nih Bang ya. Masih anak baru di politik, baru pertama kali mencalonkan diri dan terpilih, akhirnya bisa. Itu kiat-kiatnya apa sih Bang? Kiat-kiatnya sih yang paling penting itu karena yang memilih kita adalah masyarakat, maka kita harus bisa nyenengin masyarakat. Kita harus dekat sama masyarakat. Kita harus tahu apa kepengennya masyarakat. Iya. Itu aja sih, simple. Kalau kita nggak bisa nyenengin masyarakat, ya masyarakat nggak bakal percaya. Kita harus bisa nyenengin mereka, kita harus bisa meyakinkan mereka, dan kita harus dekat sama mereka. Oh, gitu. Nah, tapi ini pada pertanyaan seru nih Bang. Abang kan udah sukses nih, berusaha kan, udah sukses jadi pengusaha nih. Kok tiba-tiba mau sih Bang jadi politisi Ya Bang? tadi karena jiwa aktivis saya ya masih menggelora. Saya lihat memang baik dunia usaha maupun di dunia pemerintahan masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Kalau kita jadi aktivis kan cuma hanya mengingatkan di luar gitu Oh, ya. iya, Tapi iya, kalau iya. kita masuk ke dalam kan kita bagaimana di situ masuk ke sistem di situ, kita terlibat di sistem di situ, maka harapannya kontribusi terhadap pembangunan, kepentingan masyarakat bisa lebih besar lagi. Kalau pengusaha paling juga cuma bisa gaji karyawan. Tapi kalau jadi pejabat, jadi anggota dewan bisa jutaan orang yang bisa kita selamatin, yang bisa kita bantu. Tapi kan Bang, jadi politisi kan nggak segampang itu kan Bang.
jadi politisi kan nggak segampang itu, banyak ada yang benci, ada yang nggak suka, kadang-kadang suka ada yang nyerang juga di Bang kan. Tapi kenapa Abang tuh masih masih kuat gitu Bang? Ini apalagi kan kemarin baru viral nih Bang ya, baru viral nih kemarin gitu kan. Tapi kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan gitu di dunia politik? Kalau dalam kehidupan itu yang namanya suka duka, yang namanya orang senang, orang nggak senang udah biasa. Iya. Jadi jangan terlalu dipikirin orang yang nggak senang. Kalau kita mikirin orang yang nggak senang ya nggak bakal maju-maju. Abaikan saja, kita fokus pada pekerjaan kita, fokus sama tujuan kita. Toh nanti orang yang nggak senang juga akan lihat kok prestasi kita. Kalau mereka nggak senang, mau kita prestasi, mau kita baik, tetap aja nggak senang. Maka abaikan mereka, yang penting kita fokus pada pekerjaan kita, fokus pada tujuan kita. Seperti itu. Nah, terus ini Bang, kenapa Abang akhirnya memilih PAN Bang? Kenapa nih, dari sekian banyak partai politik nih di Indonesia nih gitu kan, kenapa harus PAN Bang? PAN ini adalah partai yang sesuai dengan idealisme saya, sesuai dengan jiwa semangat saya, jiwa aktivis saya. Karena saya jiwa aktivis, PAN ini kan terlahir dari partai reformasi, dari perjuangan reformasi. Di sini banyak aktivis-aktivis yang bergabung di sini. Saya kira sangat sesuai dengan kondisi maupun keinginan dan semangat saya. Gitu. Kita lanjutin lagi ya, udah nyampe. Nah, jadi sekarang nih, saudara-saudaraku sekalian, kita sekarang sudah berada di kantornya Bang Dede. Nih, ini nama perusahaannya adalah Multi Group Holding Company. Jadi Multi Group Holding Company ini banyak banget ini ya Bang ya, usaha aja nih. Waduh, ini kayaknya salah satu Sultan Cilegon nih kayaknya nih ya. Sekarang kan lagi zaman Sultan-Sultanan nih Bang. Jadi ini bisalah kita panggil lah gitu ya, kita bisa panggil nih jadi Sultan Cilegon nih. Nah, ngomong-ngomong ini nih Bang, zaman-zaman milenial nih, zaman-zaman sekarang nih, Abang kan lagi aktif-aktifnya di medsos ya Bang ya, lagi sering aktif di medsos. Biasa aktif di medsos apa aja Bang? Saya sekarang ini aktif paling di 2 medsos, di Instagram sama TikTok baru beberapa bulan ini. Dulu saya aktif di Facebook, di YouTube ya. Cuman terlalu banyak medsos, kita nggak sempat ngurusin kerjaan. Akhirnya saya hapus cuma Instagram. Cuman ternyata sekarang ada medsos baru tuh, TikTok. Kayaknya seru. Saya baru beberapa bulan ini ya sempat yang kemarin viral ya gara-gara di TikTok itu. Nah, ini kita ngomongin viral nih Bang ya. Kita ngomongin viral. Sebenarnya coba Bang, kita mau dengar sih klarifikasi dari Abang nih, dari Bang Dede nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu tuh Bang? Sebenarnya ada apa tuh? Ya, sebenarnya saya sudah menyampaikan beberapa kali klarifikasi ya. Saya kira mungkin tidak perlu diulang dari awal, tapi kesimpulannya saja bahwa saya itu bikin TikTok itu kan 90% bercanda. Saya konten-konten saya kalaupun bercanda pasti selalu ada muatannya. Nah, maka muatan waktu itu saya bersandanya adalah
menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun, untuk tidak ke tempat wisata. Dibimbui dengan kata-kata sudah saya wakilkan karena saya sebagai anggota DPRD gitu ya, dia mewakili. Bumbunya itu makanya saya tambahin bunyi ngakak, bunyi ketawa sebagai bentuk bahwa saya kata-kata mewakilinya bercanda, tapi kata-kata melarang masyarakat ke tempat wisatanya benar. Nah, tapi kan niat kita baik, tidak semua orang memahami itu baik, tapi sebagian besar juga memahami kalau itu memang niatnya baik, bercanda-bercandaan, tapi ada isinya. Tapi banyak juga orang, namanya persepsi orang kan tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tentukan, tergantung pemahaman mereka, pengalaman mereka gitu kan. Nah, itulah orang berpikiran kok liburan diwakilin sekalian aja, katanya susah juga diwakilin, cicilan mobil diwakilin, katanya mati diwakilin. Karena mereka nggak memahami kata-kata mewakili, paham kan konteksnya gitu. Kata-kata mewakili itu kan nggak mungkin, mas saya liburan diwakilin kan nggak ada, secara logika akal sehat, secara aturan nggak ada. Liburan diwakili. Terus banyak yang komplain, kenapa Pak Dewan bisa ke pantai orang lain nggak bisa? Itu kalau masyarakat tahu posisi saya ini kan kantor, rumah saya paling 500 meter dari sini. Dari sini ke Anyer itu ke pantai itu paling nggak jauh, paling berapa menit lah ya gitu. Nah, kalau hari Sabtu itu belum dilarang saya ke Anyer itu berangkat dari Sabtu, saya bukan dari Minggunya. Jadi masih kosong, kecuali siang atau sore, kalau pagi masih kosong. Nah, terus hari Minggu itu saya ngupload. Nah, hari Minggu itu yang ditutup oleh gubernur itu tempat wisata umum dari hari Minggu sampai akhir bulan. Hotel nggak ditutup sama gubernur. Saya waktu itu ngajak keluarga dari hari Sabtu di hotel. Nah, di hotel itu nggak ditutup, yang ditutup itu pantai-pantai umum yang kerumunan banyak. Kalau hotel kan sepi, sudah menggunakan protokol COVID, orang harus pakai masker, harus cuci tangan, social distancing dan lainnya sudah memperlakukan. Tempatnya juga kan private kan? Tempat private itu orang yang nggak paham, tapi nggak apa-apa, saya nikmatin aja. Jadi banyak orang yang nggak senang, khususnya lawan politik, menggoreng-goreng itu, terus akhirnya ribut di Facebook, ribut di grup-grup WhatsApp, ke Instagram, akhirnya sampai ke Lambatura, sampai ke TV nasional juga. Karena jadi goreng-goreng itu, tapi saya menikmati gorengan itu karena saya tiap hari hampir disajikan gorengan sama istri. Sama gorengan, gitu. Ada goreng pisang, goreng tempe, nasi goreng. Jadi kalau ada yang goreng-goreng, saya menikmati itu, dan sebagai bukti saya menikmati itu, akhirnya saya ganti tuh akun saya di daerah Hana Putra Dewan Viral. Nah, jadi bagi orang-orang yang kemarin nggak senang, malah makin tambah nggak senang lagi. Kemarin gue goreng-goreng, gue jatuhin, bukannya makin turun malah makin naik, makin menikmati ya. Makin kebakar lah istilahnya gitu. Nah, itu tadi nih soal Dewan Viral nih. Ini abang kok berani-beraninya nih Bang? Abang ini berani-beraninya nih melawan netizen Indonesia nih Bang. Bukan melawan, arus itu jangan dilawan. Kita ikutin. Karena mereka yang mengantarkan saya Dewan Viral, ya udah saya ngikutin gitu. Ayo udah ikut sekalian saya di Dewan Viral. Gara-gara jadi branding kan sekarang. Gara-gara teman-teman itu, netizen itu yang kemarin komentar yang jelek-jelek memviralkan saya, sampai hampir teman-teman anggota dewan dari seluruh Indonesia itu sempat ada yang DM saya, nelpon saya yang kenal ya, yang tak kenal pun mungkin lihat ini siapa sih Dewan ini bikin kita ramai aja. Karena saya viral se-Nusantara, se-Indonesia. Akhirnya karena itu arus besar netizen, ya jangan dilawan, kita ikutin sekalian karena mereka memviralkan saya, sekalian saya Dewan Viral gitu. Benar Bang, benar. Itu jadi apa energi kalau menurut ilmu kungfu itu apa namanya tai chi itu. Jadi menggunakan energi orang. Energi orang buat dilawan balik gitu. Tapi oke, keren deh Bang ya. Jadi awalnya juga saya masih bingung nih ya. Ini ngapain nih, saya bilang Bang Dede ini berani-beraninya banget nih gitu kan. punya apa namanya? Punya satpam berapa nih kita di kantornya nih gitu kan. Makanya saya bilang, wah tapi kerennya adalah bahwa jadi Dewan Viral ini malah jadi branding nih gitu. Malah jadi branding, malah Bang Dede sekarang lebih dikenal lagi nih. Iya, gitu. saya malah jadi makin banyak followers. Lumayan kan, tapi kadang-kadang gitu loh Bang. Kadang-kadang memang kalau di medsos tuh drama-drama tuh malah memang lebih senang digoreng-goreng sama mereka supaya bisa naikin traffic. Tapi yang penting mas satu Bang, prestasi jangan sampai di ini gitu. Nah Bang Dede juga kan sebagai anggota dewan nih ya, anggota dewan. Nah saya belum nanya nih Bang, saya lupa tadi nih kayaknya nanya nih. Abang di komisi berapa? Saya komisi 4. Komisi 4 membidangi infrastruktur sama lingkungan. Nah ini infrastruktur. Sekarang kan ya infrastruktur kita udah mulai nih, terutama di Banten kan Bang ya, udah mulai pembangunan mulai komprehensif kan. Nah ini salah satunya
ada campur tangan dari Bang Dede juga nih gitu, mau tidak mau, karena semua pembahasan rencana gubernur nih gitu, rencana pemerintah Provinsi Banten, kalau nggak ada persetujuan Bang Dede nggak bisa itu berjalan, benar nggak Bang? Ya, kita kolektif kolegial ya. Jadi memang pembangunan infrastruktur itu kita dorong semaksimal mungkin. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, jalan provinsi itu tahun 2020 mulus semua kalau nggak ada pandemi. Gara-gara ada pandemi, akhirnya 2020 itu tertunda sampai ke 2021 ini. Sebenarnya kalau seandainya nggak ada pandemi, jalan provinsi harusnya udah nggak ada yang rusak lagi. Kemarin terakhir 2019 itu tinggal 14 km. Nah, karena pandemi 2020 harus selesai, mungkin yang sudah selesai pun akhirnya rusak misalnya belum terawat, jadi makin nambah. Dan per hari ini kita belum cek update lagi. Mudah-mudahan sih masih stabil ya, karena kita fokus untuk infrastruktur walaupun anggaran berkurang nggak untuk menangani pandemi. Ya. Oke. Nah Bang, ini kan gini nih Bang, ini kita ke masalah yang baru nih Bang. Ini masalah antara Abang dengan saya ini. Saya kan nggak punya masalah ya, Enggak, masalah ada saya. ini Bang. Ini Bang, jadi gini, jadi saya di DPD PAN Pandeglang itu disebut sebagai HTRM Pak. Apa tuh? Host tampan rupawan menawan. Itu aku pengennya jadi. Iya, jadi host tampan rupawan menawan. Dan kemarin waktu saya mau mengajukan Bang Dede nih, ini tiba-tiba ngomong semua. Wah, kalah ganteng nih sama Bang Dede. Wah, nggak bisa nih saya bilang. Ini masalah pribadi saya langsung kan, oke, saya harus nyamperin nih Bang Dede nih. Gitu. Oke. Nah, ini Bang nih ya, saya mau nanya nih, kita sedikit intermezzo nih, masa lalu Abang nih. Abang kan ganteng. Sultan, gitu ya. Abang ganteng nih, abang sultan nih gitu. Pernah nggak sih Bang ditolak cewek? Ditolak cewek. Saya itu masa lalu banget ya. Kalau saya kan udah berumah tangga dari 11-12 tahun yang lalu, jadi sudah nggak nembak-nembak cewek lagi. Iya, udah wah bahaya Pak kalau sekarang nembak cewek lagi Pak. Kejar cewek kan? Iya. Kalau masa lalu dulu seingat saya sih agak-agak lupa saya, tapi kayaknya saya nggak pernah lah ditolak cewek ya. Kayaknya yang saya lupa tuh harus ingetin lama banget ya. Kalau saya juga nggak pernah Bang. Nggak pernah ya? Saya nggak pernah ditolak cewek, karena satu, saya nggak pernah nembak. Bisa jadi gitu. Pernah ditolak, nggak pernah nembak. Iya, gitu. Makanya kan kadang-kadang kan banyak orang yang ngomong ke saya kayak di TikTok gitu, ganteng doang, berani nembak enggak gitu, ganteng doang, jemput cewek depan gang gitu kan. Kalau Bang Dede nggak mungkin, gitu. Tapi alhamdulillah Bang ya sekarang sudah punya keluarga. Anak sudah berapa Bang? Udah 4. Udah 4. Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar 11 mau 12. Wah, saya 11 lupa. mau 12. Salah nanya Bang. Abang ini masih muda. Pasti anaknya juga lebih muda lagi. Nggak dikira gitu Bang, saya masih bisa gitu. Berharap jadi calon mantu gitu Bang. Bisa aja. Nah, terakhir nih Bang, sebenarnya saya pengen nanya nih Bang, siapa Bang orang yang paling berpengaruh di hidup Abang? Yang paling berpengaruh Yang bisa membuat Abang seperti ini nih sekarang nih. ibu lah. Yang paling ini ibu. Yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya, yang paling membawa karakter, membawa warna dalam hidup saya adalah ibu saya. Kenapa Bang? Ada pengajaran apa yang diberikan sama ibu Abang gitu? Saya dari ibu itu belajar untuk prihatin, belajar untuk sabar, belajar untuk baik, belajar untuk soleh dari ibu ya. Kalau dari bapak, saya kan jarang ketemu. Bapak kan sering karena kegiatannya sering keluar rumah ya, jadi agak jarang ketemu. Tapi dari ayah, dari bapak saya belajar tentang kedisiplinan, belajar dari kerasnya hidup ya, belajar dari tanggung jawab dan seorang karakter ayah ya seperti itu. Jadi itu nilai-nilai itu yang diajarkan banget sama ibu Abang sampai akhirnya Abang bisa jadi salah satu sultan Cilegon. Iya Bang, soalnya tadi saya baru pertama kali Bang naik Alphard Bang. Waduh, itu rasanya Bang kayak mau ke awan kan. Nah, Bang Dede nih, ini kita kebiasaan nih. Kalau kita di Pasrah nih, ini kan nama channelnya Pasrah Bang. Podcast satu arah gitu. Jadi pokoknya Abang sebagai bintang tamu harus pasrah. Kalau saya gojlok-gojlokin gitu Bang. Makanya
mohon maaf untuk saat ini, tolonglah Bang, Abang mengakui saya lebih ganteng lah dari Abang. Please ini mah ya. Aku aja nggak Oke, siap. Oke, lebih ganteng dari Dewan Viral dong. Nah, oke Bang, terakhir nih, Abang saya mau minta kasih quote of the day nih buat para penonton. Oke, buat semuanya pemirsa Pasrah TV Pandeglang ya. Pan TV. Oh, Pan TV. Oke, buat Pan TV saya sampaikan bahwa sekarang era digital. Jadi kita harus mampu menguasai teknologi digital ya, termasuk dalam hal media sosial. Nah, tapi kalau di media sosial itu jangan baperan, jangan diseriusin. Serius mah kerja, serius ngurusin kamu, serius. Aku meleleh. Itu. Kalau di media sosial jangan seriusin. Ngurusin kamu ya. Kamu maksudnya, kamu di sana. Oh, dari saya Bang. Aduh, Bang, saya udah meleleh duluan. Ngurusin kamu yang di sana. Oke. Oke Bang, jadi itu soal dunia digital. Jadi benar-benar dunia digital itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Sekarang dunia digital itu sudah bisa menghasilkan ya. Jadi buat para netizen Indonesia jangan terlalu banyak nyinyir, harus banyak berkarya di media sosialnya. Jadi Bang, terima kasih ini Bang. Oke. Saya sudah sudah diterima di kantor Abang ini yang mewah ini gitu. Tadi kita juga udah makan ya. Makan nih sama Bang Dede ya. Jadi mudah-mudahan Bang, saya doakan terus mudah-mudahan Bang Dede tetap sehat, tetap sukses, dan tetap viral. Doa saya untuk TV Pan TV buat Pan TV semoga terdepan, makin terdepan, makin terdepan, pasti ada harapan gitu, Pandeglang gitu. Oke Bang, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman masyarakat ya, buat teman-teman tim sana. Oke, dan untuk saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Panstrip TV karena kita akan menjadikan konten seputar dunia politik yang asik untuk dicerna oleh masyarakat yang baik. Jangan lupa follow juga TikToknya, Instagram Dede Rohana Putra atau Dewan Viral. Oke, jangan lupa tuh ya di subscribe. Nanti akan banyak konten-konten menarik, konten-konten lucu nih dari Bang Dede ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baru meraih kemenangan.